Pak Dr. Maruf PDPD, beliau adalah fasilitator program sekolah gerak. Nanti akan mendampingi beberapa sekolah dan salah satunya adalah SMP Negeri Makassar. Hari ini, Bapak dan Ibu, kita akan melaksanakan pendampingan pertama dan itu nanti akan berlanjut di beberapa kali kegiatan pendampingan. Di samping itu, Ibu, di samping kegiatan pendampingan seperti ini, juga ada kegiatan PMO yang nanti difasilitasi oleh Pak Maruf sebagai fasilitator. Nah, jadwal kita, jadi PMO kita yang kedua, kegiatan PMO pertama itu dihadiri oleh kepala sekolah, kemudian wakasek kurikulum dan salah seorang perwakilan guru, yaitu Ibu Mariamin saat itu, dan Bapak pengawas. Nah, besok jam 13 sampai jam 14.30 kita akan melaksanakan PMO kedua melalui Google Meet, ya. Dan Pak Maruf menyampaikan sebaiknya sebanyak-banyaknya guru boleh ikut, ya, supaya diskusi kita tentang kegiatan implementasi kurikulum merdeka di program itu bisa berjalan lebih cair dan lebih baik, ya. Jadi harapan Pak Maruf besok jam 13 sampai jam 14.30 teman-teman guru bisa join di kegiatan PMO tersebut secara online melalui Google Meet. Nanti Pak Amir akan membagikan linknya, ya, di kegiatan besok. Jadi besok itu sekali lagi yang hadir adalah Pak Maruf sebagai fasilitator, kemudian kepala sekolah, kemudian warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bapak Kepala Sekolah sudah memfasilitasi kami dari tim fasilitator sekolah penggerak, dan alhamdulillah Bapak Ibu sekaligus saya silaturahmi langsung, ya. Bapak Ibu selama ini, ya, mulai dari pelatihan komik ke pembelajaran, ya, saya hanya melihat luar biasa aktivitasnya mengerjakan LK ya Bapak Ibu, sampai Pak Trisno itu mendampingi langsung teman-teman dari SMP 12 untuk kegiatan sekolah penggerak, ya. Jadi alhamdulillah saya bersyukur hari ini bisa silaturahmi langsung dengan teman-teman dari Bapak Ibu guru SMP 12 Makassar, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Mari kita sama-sama bersyukur terkait dengan kita masih diberikan kesehatan, ya Bapak Ibu. Kita masih ada kesempatan untuk bisa berdiskusi hari ini, dan insya Allah seperti perpanjangan dulu melihat tingkatan itu pada aspek teori psikologi anak. Jadi SMP itu dia dikelompokkan pada fase D, fase 5, sehingga Bapak Ibu arahnya ini sebenarnya kenapa dia menggunakan fase, ya Bapak Ibu. Jadi sistem uji cobanya itu bertahap Bapak Ibu, yang sistem uji cobanya bertahap, tetapi pemaknaannya di sini Bapak Ibu, fase D itu melahirkan tingkatan kelas yang kita pahami sebelumnya adalah kelas 7, kelas 8, dan
kelas 9. Fase D tingkatannya itu sama. Jadi nanti akan berubah pengistilahan. Bukan lagi mengacu pada kelas, tapi sistem fase. Ya. Jadi nanti tidak ada lagi itu istilah kamu di kelas kelas 8 itu adalah lebih tinggi kelas 7. Dari kelas 7 tidak ada. Di fase D semua tingkatan sama. Kelas hanya berfungsi sebagai pengelompokan capaian, target capaian pembelajaran. Jadi yang dianggap kelas 7 itu adalah siswa yang menyelesaikan CP-nya itu sampai sekian CP. Itu kelas 7. Jadi 7, 8, 9 itu adalah rangkaian total pencapaian CP selama fase D. Itu nanti arahnya akan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kelas 7 itu apa? Bukan kelas awal. Dia hanya pemetaan dari target CP, capaian pembelajaran. Ya, jadi itu poinnya. Sehingga Bapak Ibu kelas 8 itu apa? Lanjutan CP-nya dari kelas 7. Iya. Kelas 9 itu apa? Kelas 9 adalah target CP secara keseluruhan di fase D. Iya, jadi nanti akan begitu. Sehingga kurikulum ini ciri khasnya itu dinamis. Tidak statis seperti Bapak Ibu yang selama ini dibangun di kurikulum lama. Itu poinnya di kurikulum Merdeka itu Bapak Ibu itu dinamis, dibebaskan ke guru. Iya. Nah, catatannya begini Bapak Ibu. Seorang guru di kurikulum Merdeka tidak diarahkan untuk dia yang men-setting pembelajaran. Ya. Jadi ibaratnya begini Bapak Ibu. Jadi guru itu nanti di sini di kurikulum seperti chef. Dia mengajukan menu, misalnya di kelas 7 ada 10 menu. 10 menu ya Bapak Ibu, 10 menu. 10 menu ini tidak boleh langsung dijadwalkan oleh chef bahwa minggu depan menunya ini, minggu depan nasi goreng, minggu depan nasi kuning. Itu tidak. Dalam kurikulum Merdeka ada namanya diagnostik test, diagnostik awal. Jadi di hasil diagnostik awal ini menentukan urutan capaian mana dulu yang ingin disajikan di kelas Bapak Ibu ya. Jadi bisa saja minggu depan itu, jadi istilahnya ini Bapak Ibu, kemarin itu di PMO saya selalu tanya ke Pak Amir, Pak Amir bagaimana ini di sekolah? Karena tuntutan kurikulum Merdeka itu adalah pembelajaran yang selalu mengarahkan pada kebutuhan peserta didik. Ya, termasuk menu ini. Biasanya Bapak Ibu kan kalau kita mengajar sebelumnya itu sudah tersetting. Pokoknya minggu depan saya ajarkan ini, minggu depan ini, minggu depan ini. Nah, kurikulum Merdeka harus ditahu maunya siswa. Kira-kira dia itu maunya seperti apa? Sudah cocokkah? CP ini dulu saya ajarkan. Sudah cocokkah ini dulu atau ini? Jadi dia sifatnya bebas, Ibu. Jadi bisa loncat-loncat. Bisa loncat-loncat. Nah, itu. Yang kedua, bisa sistem pergantian, Pak. Jadi misalnya Bapak Ibu ada yang sakit, tidak bisa mengajar, bisa dialihkan ke yang lain. Kenapa? Karena yang dijadikan acuan itu adalah target CP. Yang penting terpenuhi CP dan tidak ada waktu peserta didik yang hilang. Ya, boleh jadi dia bisa Bapak Ibu misalnya Pak Amir matematika, saya minggu depan tidak bisa, maka itu bisa dialihkan ke guru lain. Atau misalnya Pak Amir, sehingga setiap akhir pembelajaran Bapak Ibu, setiap peralihan semester
Bapak Ibu harus melakukan yang namanya supervisi pembelajaran. Iya, supervisi pembelajaran itu berfungsi untuk melakukan analisis apakah pemenuhan CP itu sudah sesuai urutannya atau tidak. Ya, sehingga bisa terjadi Pak, tahun depan itu urutannya berubah. Jadi saya melihat Pak Trisno ini ada semacam konsep untuk menghilangkan istilah semua sama. Bayangkan Bapak Ibu, kalau mulai urutannya sama, asesmennya sama, sehingga yang terjadi itu adalah hampir semua perangkat pembelajaran sama. Nah sekarang di kurikulum Merdeka di sekolah saja antar kelas bisa beda perangkatnya. Misalnya Bapak Ibu mengajar di kelas 7A, kelas 7B. Kelas 7A bisa berbeda urutan capaiannya dengan 7B. Itu di kurikulum Merdeka. Jadi istilahnya ini sesuai dengan hasil diagnostiknya di kelas itu. Misalnya Bapak Ibu begini, wah ternyata tahun ini diagnostiknya kelas 7A itu lebih banyak gaya belajarnya visual. Itu artinya di kelas 7B, wah beda. Dia tidak mau gambar-gambar, dia senang didongengkan, dia senang mendengar. Berarti auditory. Sehingga apa? Perangkat pembelajarannya di 7A dan 7B otomatis berbeda, Bapak Ibu. Nah, jadi konteksnya itu dinamis. Itu yang poinnya di situ Pak ya, poinnya di situ. Jadi saya ditanya, Pak, adakah desain yang bisa kami jadikan acuan supaya seragam? Saya bilang tidak ada. Yang ada hanya poin-poinnya. Jadi kurikulum itu diberikan hanya poin ini yang ada di situ. Desain bentuknya bebas, Bapak Ibu mendesain sendiri seperti apa rancangannya. Nah, itu terkait dengan sistem seorang ibu IPA. Kebetulan juga saya Pak Ibu IPA. Nama saya Hasdamiyah. Iya, tapi tidak memenuhi syarat lagi untuk masuk grup penggerak. Jadi yang saya ingin tanyakan sebelumnya Pak, terus terang adanya nama sekolah penggerak dan kurikulum Merdeka, saya sangat bingung masih. Iya, karena kurikulum Merdeka itu secara pribadi saya belum pernah ikuti Pak kegiatannya, utamanya di dalam bagaimana cara pelaksanaan dalam mengajar. Iya, sehingga saya hanya meraba-raba, coba meraba dalam hal membuka laptop, melihat model-model modul ajar, tapi secara signifikan sepertinya belum saya temukan Pak perbedaan antara model ajar dengan K13 kemarin RPP. Ya. Kemudian saya buka langkah-langkahnya seperti IPA itu persis sama IPA yang saya lakukan dulu kemarin 13 dengan apa yang sekarang. Kemudian yang kedua, yang jadi permasalahan juga tadi Bapak menyampaikan namanya Merdeka tidak ditentukan materi. Iya, ya. Tetapi yang di sekolah kami ini ada buku paket Pak yang dibagikan kepada siswa. Ya. Jadi kami di situ mengambil acuan dari situ Pak. Jadi tidak sembarang bahwa saya misalnya tadi Bapak mengatakan tahu anak-anak. Iya. Tapi saya tidak bisa berpindah Pak karena ada buku paketnya. Kemudian awal-awal saya sudah mencoba tadi yaitu tes diagnostik. Ternyata hasilnya memang ya tidak tahu. Sehingga sampai dia kemarin di sini kelas 8 dan 9 adalah mix semester. Ya,
kemudian daripada itu anak tidak ulangan, kita berikan untuk ulangan sumatif. Dan hasilnya untuk IPA bagi saya, Pak, saya tidak tahu dengan teman yang lain, masih di bawah standar. Sehingga saya hanya menyimpulkan bahwa ini kelas 7 memang mungkin belum ada pengalaman belajarnya dari SD. Ya, ditambah kemarin juga itu adanya COVID, tidak belajar selama kurang lebih 2 tahun, Pak. Jadi saya sendiri bingung ini sampai sekarang, Pak. Jadi yang jadi masalah bisa Bapak mungkin memberikan bagaimana pencerahannya, Pak, untuk ke depannya. Terima kasih. Satu lembar itu Ya, ini berdasarkan umur dong. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus terang Pak, saya mengenai kurikulum Merdeka ini saya juga masih bingung. Ya, Pak, saya yang kemarin sambil nyetir ikut. Ya, karena mau komitmen toh Pak. Ya, saya juga komitmen mau menjadi guru penggerak, tapi guru apa? Tapi ininya ya bukan error. Saya sudah sampai di tengah jalan bersama dengan Pak Amir. Selain banyak tugas, saya juga mungkin ditolak karena usia Pak. Jadi tahu diri lah saya. masih masa menopause. Ada pertanyaan saya yang lalu, kan formatif yang lalu itu tidak menjadi bagian dari penilaiannya ini. Iya, tapi saya sudah terjawab Pak pertanyaan saya waktu mau terakhir pertemuan itu, saya menanyakan tentang formatif dan sumatif. Saya lihat sudah terjawab di sini dikatakan bahwa nilai formatif 60% ya Pak ya diambil. Nah, oke, yang itu sudah clear. Tetapi masih ada lagi Pak. Tolak ukur kan yang mau ini Pak ketercapaian P5. Tapi saya mau tahu ketercapaian P5 itu untuk mencapai itu ada nggak rubriknya untuk tahu dia baik, kurang baik atau baik sekali itu kalau tidak ada rubriknya, tidak ada nilai, kita tidak tahu tercapai atau tidak. Nanti saya ngasihnya abal-abal Pak, yang gagal saya ngasih aja C gitu. Kemudian kan tidak ada yang tinggal kelas lagi. Nah kalau tidak ada nilai, tidak ada kriteria, maka saya tahu ya tercapai atau tidak. Iya. Kemudian dengan cara apa Pak saya menilai itu? Ya, dan kemudian ini ada teman-teman bisik-bisik, bisakah outing kelas misalnya masalah sampah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Pak sebagai pendamping kami. Dan sudah lama saya untuk tunggu bagaimana ini ya, baiklah Pak, banyak sekali yang saya mau tanyakan tentang bentuk penyerah. Ya, pertama, saya tadi menyimak dari pemaparan Bapak tentang dibuatnya semacam SK atau suatu susunan kepanitiaan. Berarti di dalam kepanitiaan itu ada bentuknya, berarti ada dananya Pak. Saya ada dana yang dikelola. Begini Pak, ini kan penilaiannya nanti atau capaian pembelajaran nanti itu ketika dia tidak berhasil di misalnya anggaplah kelas 7, dia lanjut ke kelas 8 ya. Misalnya 1/2 satu kelas tidak mampu melakukan aktivitas capaian pembelajaran dalam satu cabang. Apakah saya lanjut